السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Terakhir tentang menjelang munculnya Dajjal. Apa? Tidak ada penceramah, tidak ada ustadz, tidak ada dai, mubaligh yang berbicara tentang Dajjal. Sepertinya para khotib, para penceramah ini tidak tertarik membahas tentang Dajjal. Di saat itulah kaum muslimin nggak tahu siapa Dajjal. Boro-boro sampai tahu rambutnya apa kemarin? Keriting, matanya buta sebelah, apalagi mirip-mirip Abdullah Uzza bin Qattan dan seterusnya. Tidak mendengar dari para da'i. Di saat itulah Dajjal muncul. Kemudian Dajjal muncul setelah pasukan Romawi habis oleh pasukan Islam, di mana pasukan Islam dibagi tiga, sepertiga. Diawali dari keberangkatan mereka dari Madinah. Mungkin berangkat, terus yang dari Yaman ikut, yang dari Mesir ikut, begitu ya. Tapi sepertiga dari mereka lari, dan Allah tidak mengampuni dosa mereka. Sepertiga lagi gugur, syahid. Bahkan dikatakan oleh Nabi, afdhalus syuhada, syahid terbaik hari itu. Sisanya sepertiga memenangkan peperangan, sementara orang-orang Romawi habis. Kemudian di saat kaum muslimin siap-siap membagi ghanimah, rampasan perang, mereka menggantungkan pedangnya di pohon zaitun. Tiba-tiba ada teriakan, dan teriakan ini dari syaitan. Innal masihad dajjal qad khalafakum fi ahlikum. Dajjal sudah berada di tengah-tengah keluarga kalian. Dajjal sedang mengacak-acak, memfitnah keluarga kalian. Maka mereka mengirimkan pasukan pelopor, fayab'atsuna asyarata fawaris, yaitu 10 penunggang kuda, toli'atan, sebagai pemula, perintis, pelopor. Nabi mengatakan, inni la a'rifu asma'ahum, sungguh aku tahu nama mereka satu persatu. Hanya nggak disebut oleh beliau. Wa asma'a abaihim, nama bapak-bapak mereka aku juga tahu.
Ya, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Aku tahu. Tapi Nabi tidak menyebut. Ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa tidak mengetahui nama kadang nggak masalah. Ya. Tidak mengetahui nama nggak masalah. Nabi tahu tapi tidak memberitahu. Wa alwana khuyulihim, aku tahu warna kuda mereka masing-masing. Hum khairu fawaris ala dhahril ardi yawma idin, pada hari itu mereka adalah sebaik-baik penunggang kuda. Kan menunggang kuda itu perlu keahlian, ya. Fa idza ja'u syam kharaja, ketika mereka sudah sampai ke Syam, keluarlah Dajjal. Ya, kita lanjut. Wa innahu la yabqa syai'un minal ardi illa wata'ahu wa dhahara alaihi. Tidak ada satupun tempat, satupun daerah, satupun negeri yang tidak diinjak oleh Dajjal. Illa arba'a masajid, kecuali 4 masjid. Kemarin kita singgung sedikit ya. Ini keterangannya. Yang pertama, masjid yang ada di Mekah, tentu berikut Mekahnya. Yang kedua, masjid yang ada di Madinah, tentu berikut kota Madinah. Yang ketiga, Masjidil Aqsa, tidak berikut Palestinnya. Ya, karena Masjidil Haram itu haramnya, sucinya berikut Makkah. Masjid Nabawi itu haramnya, sucinya berikut Madinah. Adapun Masjidil Aqsa hanya masjid, bukan sekitar Masjidil Aqsa. Ya, hanya masjidnya saja. Ini perbedaan antara Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Satu lagi, Al-Madinatu wat-Tur. Ya. At-Tur, mungkin yang dimaksud beliau Tursina. Wa inna ayyamahu arba'una yawman, dan hari-hari Dajjal hidup di muka bumi berapa kemarin? 40. Ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 40 hari. Sudah kita bahas sedikit kemarin. Yang kuat adalah 40 hari. 40 hari. Tapi satu harinya seperti 1 tahun. Satu harinya seperti 1 bulan. Satu harinya seperti 1 pekan. Satu harinya seperti hari-hari biasa. Yaumun kasanatin wa yaumun kasyahrin wa yaumun kajumu'atin. Jadi sepekan dalam bahasa Arab itu Jumat. Kalau kita sepekan dalam bahasa kita kan minggu. Ya, dalam bahasa Arab Jumat. Sejumat itu sepekan. Ya. Kalau kita minggu. Padahal di antara Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu yang bukan bahasa Islam cuman minggu. Dari Senin sampai Sabtu bahasa Al-Quran dan Sunnah semua. Senin, Itsnain, Selasa, Sulasa, Rabu, Arbi'a, Kamis, Khamis, Al-Jumu'ah, As-Sabt, Minggu, Ahad. Alangkah baiknya kalau kita tidak memakai kata minggu. Alangkah baiknya kita pakai kata Ahad untuk menunjukkan bahwa kita kaum muslimin. Dan alangkah baiknya kalau sehari-hari kita mengatakan ini bulan apa, oh ini bulan Syawal, ini bulan apa, oh ini bulan Ramadan, ini bulan apa, ini bulan Dzulqa'dah, ini bulan Dzulhijjah. Alangkah baiknya, itu bulannya kaum muslimin, tahunnya kaum muslimin, tanggalannya kaum muslimin. Ya. Di beberapa daerah Jawa misalnya dipakai.
dipakai. Nenek-nenek kita, kakek-kakek kita itu lebih masyhur dengan bulan-bulan Hijriah. Hanya agak sedikit melenceng ya. Ramadan jadi poso ya, Dzulhijjah jadi besar, Muharram jadi suro, Dzulqa'dah jadi Dzulqaidah ya, Rajab jadi Recep ya, Sya'ban jadi Ruah ya, kalau di Sunda Dzulqaidah jadi Apit ya, Sawal, Apit ya, Rayagung gitu. Tapi mereka punya ini, patokan ini, dan mereka seringkali melihat ke atas. Di malam hari mereka melihat ke atas, oh bulan bulat purnama, berarti tanggal 15 besok gitu, Ayyamul Bid kan gitu. Qalu, ada yang bertanya kepada Nabi, fadzalikal yaumul ladzi kasanatin atakfina fihi salatu yaum? Ya Rasul, apakah satu hari yang setahun itu cukup bagi kita salat sehari? Dijawab oleh Nabi, ya apa tidak? Tidak. Faqduru lahu, perkirakan. Dari sini keluar hukum bahwa ketika satu hari itu sudah tidak normal, dari 3 bulan matahari kelihatan terus, atau 3 bulan matahari nggak pernah kelihatan, ya tentu ini sudah tidak normal. Maka perkirakan, mengambil patokan negeri terdekat misalnya, atau dengan jadwal jam. Adapun masih 24 jam, artinya matahari terbit sampai matahari terbit lagi itu 24 jam, ini masih normal. Walaupun dari terbit ke tenggelam itu cepat sekali. Ambil contoh misalnya di 2 jam, ada di Eropa ya, di kutub ya, dari subuh sampai maghrib itu 2 jam. Apakah ini masih normal? Masih ya, karena 24 jam ya. Dari maghrib sampai subuh ini panjang sekali, tapi ketemunya dari terbit ke terbit 24 jam, ini masih normal. Maka tetap dengan perhitungan matahari ya. Ketika bayangan benda sudah sama panjang dengan benda aslinya, itu sudah masuk waktu asar. Ketika di atas kepala kemudian tergelincir sedikit, itulah waktu duhur. Ketika tenggelam maghrib, ketika terbit fajar, subuh, dan seterusnya, masih memakai patokan matahari, karena masih 24 jam istilah kita. Adapun yang tidak normal, 2 bulan matahari nggak pernah terbit, tentu kita pakai patokan, perkiraan. Wa ma isra'uhu fil ard, ya Rasul, bagaimana cepatnya dia pindah dari satu tempat ke tempat lain, si Dajjal ini? Nabi menjawab, kal ghaithi istadbarat hurrih, seperti hujan yang diterbangkan angin, cepat sekali. Udah begitu, buat Dajjal, bumi itu bisa dilipat, seolah dekat sekali. Bagi Dajjal dari Jakarta ke Kairo misalnya dekat sekali. Inilah fitnah terbesar dari awal mula manusia pertama sampai manusia terakhir. Fitnah terbesar adalah fitnah Dajjal.
Ini masih menjelang munculnya ya. Wa inna qabla khurujid dajjal 3 sanawat syadad. Hari-hari menjelang munculnya Dajjal, sebelum Dajjal muncul itu 3 tahun. 3 tahun. Tahun pertama yusibun nasa fiha ju'un syadidun. Manusia tertimpa kelaparan yang luar biasa. Kenapa? Karena di 3 tahun pertama ini Allah menahan sepertiga. Sepertiga apa? Sepertiga hujan. Thulutha matoriha. Karena menurut Al-Quran dan Sunnah, hujan itu turunnya dari langit. Turunnya dari langit. Kalau menurut para ilmuwan kan hujan itu dari air laut, gitu kan? Menguap terus balik lagi. Artinya air itu nggak nambah nggak ngurang, segitu saja, muter-muter doang. Ya. Kalau kita lihat sekilas dari kita kecil, ya, air nambah apa ngurang? Apa nggak nambah? Ya, itu bisa lihat aja di pantai-pantai itu. Ya, airnya tetap segitu apa naik? Iya, ya. Antum pernah dengar cerita sebetulnya dulu ini daratan, sekarang air. Ada nggak cerita seperti itu? Iya, ada. Ya, maka tepat sekali kalau kita meyakini bahwa betul-betul air itu bertambah, turun dari langit, turun dari langit, turun dari langit, gitu ya. Barangkali antum masih ingat penjelasan tegas dari Satyajit rahimahullah ya. Jadi betul-betul beliau menolak teori para ilmuwan itu. Ya, karena di dalam Al-Quran berkata jilu minas sama, bukan minal bahar. Jadi betul-betul turun dari langit dan banyak bukti di mana air itu bertambah, gitu ya. Dan nanti pada hari kiamat, pada saatnya tenggelam. Ya, dan sekali lagi banyak cerita. Bahkan teorinya Sumatera dengan Jawa, Selat Sunda dulu menyatu, kan gitu. Artinya kalau kita meyakini bahwa betul-betul air itu turun dari langit, artinya betul-betul bertambah, ini sesuai dengan kenyataan. Ya. Summa ya'murus sama'a fi tsaniyati, kemudian di tahun kedua Allah menahan sepertiga lagi. Berarti 2/3, sepertiga tambah sepertiga. Jadi hujan yang tadinya 100% misalnya menjadi berkurang 66%, ya. Tinggal kira-kira 33%. Kemudian summa ya'murullahu as-samaa'a fi sanati tsalitsah, di tahun ketiga Allah tahan 100%. Jadi tidak ada hujan sama sekali. Wa tuhbasu mataruha kullu, seluruh air hujan itu tertahan. Fala taqturu qatratan, tidak ada setetes pun air yang jatuh ke bumi. Wa ya'murul arda fatuhba sanabatuha kullu, Allah perintahkan bumi untuk menahan seluruh tanaman tumbuhan. Fala tambutu khadra wala tabqa zatu zulfin, maka tidak ada tumbuhan satupun dan tidak ada yang hidup, hewan yang memiliki kuku, illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Artinya betul-betul mengerikan ini. Maka ada yang bertanya, fama yu'ishun nasa fi dzalika zaman, lalu Allah menghidupi manusia di zaman itu dengan apa? Dengan apa manusia di zaman itu bisa hidup? Apa jawab Nabi? Bittahlili wat takbiri
wat tasbihi wat tahmid. Dengan tahlil, dengan takbir, dengan tasbih, dengan tahmid. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dengan kalimat-kalimat ini kaum muslimin bisa hidup. Ya, wa yajri dzalika alaihim majra ta'am. Kalimat-kalimat thayyibah tadi bermanfaat bagi tubuh seorang muslim seperti manfaatnya makanan. Ya. Sebagaimana Nabi walaupun 24 jam ya tidak makan apa-apa, tidak minum, berpuasa apa? Tanpa buka, tanpa sahur. Sementara para sahabat dilarang dengan mengatakan, kalian tidak seperti aku. Di malam hari aku diberi makan, aku diberi minum. Tentu pertanyaan kita, apakah makanan padat, minuman cair? Kalau jawabannya iya, berarti Nabi tidak bisa. Berarti Nabi makan, minum. Nah, tentu bukan makanan padat, bukan minuman cair, tapi seperti ini, makanan ruh. Sebagaimana para malaikat bisa kuat, bisa melakukan apa yang Allah perintahkan, padahal tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa. Dengan apa? Dengan seperti ini. Bisa kuat apa makanan rohaninya, bukan makanan fisik. La ya'ti Makkah wal Madinata. Kemarin juga sudah kita singgung sedikit bahwa Dajjal hanya tidak sanggup masuk Mekah dan Madinah. Di setiap celah yang masuk Mekah dan Madinah ada malaikat bisuyufil maslul, dengan pedang, dengan senjata terhunus. Maka Dajjal tidak bisa masuk Madinah, dia hanya bisa masuk inda sabkhatil jurf, di sebuah tanah merah yang berair, dubur Uhud, di belakang Uhud, tidak jauh dari gunung Uhud. Fayadribu rawaqahu, dia memukul-mukul sesuatu yang ada di situ. Ya. Fatarjuful Madinatu bi ahliha salasa rajafat. Tiba-tiba Madinah berguncang 3 kali. Madinah berguncang 3 kali. Fala yabqa munafiqun wala munafiqatun illa kharaja ilaih. Orang-orang yang ada kemunafikan di Madinah, baik laki dan perempuan, mayoritas perempuan, keluar dari Madinah. Fatunfil khabasa minha kama yunfil kiru khabasal hadid. Maka Madinah hari itu mengeluarkan kotoran-kotorannya sebagaimana tukang pandai besi mengeluarkan kotoran-kotoran besi. Jadi besi itu, baja itu ada yang tercampur dengan sesuatu yang bukan baja, itu dipanaskan, nanti misah. Jadi tinggallah besi baja yang kuat. Itu tukang pandai besi kerjaannya seperti itu. Nah, beliau menyamakan Madinah kira-kira seperti itu. Jadi kotoran-kotoran yang ada di Madinah, yaitu orang-orang munafik, terutama wanita, justru keluar dari Madinah. Wa yud'a dzalikal yaumu yaumul khalas. Maka dikatakan hari itu hari pembersihan. Madinah bersih dari orang-orang munafik. Wa aksaru man yakhruju ilaihi an-nisa, dan kebanyakan yang keluar dari Madinah menyongsong Dajjal adalah wanita. Oleh karena itu, dan ini menjadi umum, aghlabiyah, ketika muncul fitnah,
yang paling banyak terkena, tergoda adalah wanita. Wanita, sampai istri-istri beliau saja dilindungi oleh Nabi. Yaitu ketika Sabit bin Qais, seorang sahabat yang syairnya luar biasa. Syairnya luar biasa. Bersyairkan salah satu keahlian orang Arab. Syairnya luar biasa. Nabi dan beberapa sahabat suka mendengarnya. Nah, waktu itu sahabat ini sedang bersyair. Nabi dan para sahabat mendengar. Tiba-tiba beberapa istri Nabi datang. Kata Nabi, stop. Stop. Ya, stop. Jangan pecahkan qawarir ini. Lemah. Ya. Nabi kuat, para sahabat barangkali kuat. Perempuan-perempuan enggak kuat. Mendengarkan syair yang luar biasa. Terpana. Apa istilah kita? Kelepek-kelepek. Ya. Maka antum kalau gombalin kan begitu kan. Nah, bisa bikin kelepek, dia nggak mau. Oh, disuratin dengan bahasa yang indah nih, kena. Ya, pengalaman antum ya. Ah, ini wanita seperti itu, lemah. Kalau ada fitnah yang cepat terkena adalah wanita. Maka Dajjal ini fitnah yang luar biasa. Wanita tinggal di Madinah kena. Apalagi cuma di Jakarta, di Surabaya, di Madinah kena. Keluar dia dari Madinah justru menyongsong menyambut si Dajjal. Tidak tahu kalau ini fitnah dan menipu. Fa yatawajjahu kibalahu rajulun minal mu'minin. Nah, ini dia. Tampillah seorang laki-laki dari kaum mukminin sengaja mau menghampiri Dajjal. Mumtaliun syababan, dia ini masih muda. Wa huwa yauma idzin khairun nas, hari itu dia sebaik-baik manusia yang hidup hari itu. Au min khairihim, atau termasuk yang terbaik. Fatalaqahu al-masalihud Dajjal, maka dicegatlah oleh bala tentara Dajjal ini. Fayaqulun, mereka bertanya kepada anak muda ini, aina ta'madu, mau kemana? Dijawab, a'madu ila hadzal ladzi kharaj, aku mau menemui orang yang keluar ini, mengaku Tuhan ini, si Dajjal ini. Wayaqulun, mereka mengatakan, awama tu'minu bi rabbina, engkau beriman dengan Tuhan kami, Dajjal? Engkau beriman, ini Tuhan kita semua? Dijawab, ma bi rabbina khafa, enggak mungkin Tuhan terlihat. Ini berilmu anak muda ini. Ya. Sekali lagi bacaannya Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, ilmu sunnah. Karena tentang Dajjal, rambutnya begini, dahinya begini, matanya begini, ada di mana? Ada di mana? Ada di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, kitab-kitab sunnah, kitab-kitab hadis. Kalau tidak membaca kitab-kitab ini, ya nggak tahu. Ya. Ini masih tersisa ahlus sunnah yang terbaik. Fayaquluna uqtuluhu, mereka mengatakan satu sama lain, bunuh saja, bunuh. Bunuh. Sebagian menjawab, alaysa qad nahakum rabbukum an taqtulu ahadan dunahu, kan Tuhan kita melarang kita untuk membunuh, yang boleh membunuh cuman beliau, Tuhan kita. Ya. Fayantalikuna bihi ila Dajjal, maka dibawalah anak muda ini menghadap Dajjal. Fa idza ra'ahul mu'minu qala, ketika anak muda ini berhadapan dan melihat Dajjal secara langsung, dia mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, asyhadu anna hadzal Dajjal,
Aku bersaksi inilah Dajjal alladzi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsahu, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi di hadis-hadis beliau. Yang lain barangkali enggak baca hadis jadi enggak tahu. Anak muda ini baca hadis, dia tahu. Ya. Memperingatkan kepada kaum muslimin yang ada di situ, jangan terfitnah, jangan ikuti dia. Ini bukan Tuhan. Tuhan kita adalah Allah Rabbul Alamin. Ini Dajjal, si pendusta, si penipu. Faya'muru Dajjalu bihi fayushabbahu fayaqul khuduhu washabbihuhu. Dajjal mengatakan kepada bala tentaranya, memerintahkan tangkap dia. Tangkap dia, ya. Fayusa'u dhuhruhu wa batnuhu darban. Maka dibukalah dadanya, punggungnya untuk dipukul. Dan Dajjal mengatakan, awama tu'minu bi, engkau tidak mau beriman kepadaku bahwa aku Tuhanmu? Dijawab, antal masihal kadzdzab, engkau al-masih, si pendusta, si Dajjal, si penipu. Dajjal mengatakan, ara'aytum in qataltu hadha thumma ahyaitahu. Wahai kalian semua, ngomong sama orang banyak, ya, seandainya nanti aku bunuh anak muda ini, kemudian aku hidupkan lagi, atasyakkuna fil amr, apakah kalian masih ragu bahwa aku Tuhan kalian? Dijawab oleh mereka yang tertipu ini, la, kami enggak ragu, engkau Tuhan kami. Wa yu'maru bihi wa yu'sharu bil mi'syar min mafraqati ra'sihi. Maka Dajjal meminta minsyar. Minsyar itu pedang tapi bergerigi. Kata kita gergaji, ya. Maka digergajilah orang ini dari ubun-ubun, ya, sampai ke kakinya, belah jadi dua. Kaki kiri dengan kaki kanan, badan kiri dengan badan kanan terpisah menjadi dua. Fayuqta'u jizlataini, terbelah menjadi dua. Thumma yamshid dajjalu baina qit'ataini, Dajjal berjalan di atas dua potongan itu, diinjak-injak. Thumma yaqulu lahu kum, kemudian Dajjal memerintahkan kepada anak muda yang sudah mati ini, yang sudah belah jadi dua ini, kum, berdirilah. Fayastawi qa'iman, tiba-tiba anak muda ini berdiri tegak, hidup lagi, ya, persis seperti yang dikatakan oleh Dajjal barusan. Thumma yad'uhu fayuqbilu wa yatahallalu wajhuhu yadhaku. Seketika wajah Dajjal berseri-seri, tertawa, mengatakan, atu'minu bi, masih tidak percaya kalau aku Tuhanmu? Kalau bukan Tuhan, mana mungkin bisa berbuat seperti ini? Anak muda ini menjawab, masjadtu fika illa basiratan, aku tidak bertambah terhadap dirimu kecuali yakin. Tambah yakin. Tadi sebelum engkau perlakukan aku seperti ini, aku yakin bahwa engkau betul-betul Dajjal, si pendusta, si penipu. Sekarang, tambah yakin. Sekarang aku tambah yakin bahwa engkau betul-betul Dajjal, si pendusta. Aku tidak sangka bahwa anak muda yang disabdakan oleh Nabi itu adalah diriku sendiri. Aku tidak nyangka. Tentu kejadian ini sudah diketahui oleh anak muda kemarin-kemarin, cuman nggak nyangka kalau anak muda itu adalah dirinya sendiri. Karena memang orang soleh, orang baik itu tidak, apa istilah kita, tidak GR, ya kan? Tidak seperti kita, ya. Ini saya kali, kayaknya ini saya nih kali, nah, itu kita, ya. Merasa besar, merasa soleh, merasa taat. Adapun para nabi, para rasul, orang-orang baik, para wali Allah, itu tidak merasa baik, tidak merasa bersih, tidak merasa suci. Sebagaimana Rasulullah kemarin kita bahas.
terhadap Nabi Yusuf saja beliau merasa kecil. Istilah kita minder gitu ya. Kok kuat-kuatnya Nabi Yusuf, kalau aku nggak kuat segitunya. Apalagi terhadap Nabi Ibrahim ketika ada syubhat bahwa Nabi Ibrahim ragu dengan adanya kebangkitan. Buktinya minta bukti kepada Allah dengan 4 ekor burung itu. Rasulullah mengatakan seandainya betul Nabi Ibrahim ragu terhadap kebangkitan, maka aku lebih ragu lagi. Artinya nggak mungkin sekelas Nabi Ibrahim, Khalilullah, Khalilur Rahman, kok ragu terhadap kebangkitan? Nggak mungkin. Kalau beliau ragu, aku lebih ragu. Aku ini siapa sih? Kira-kira begitu. Tidak merasa lebih dari Nabi Ibrahim. Padahal siapa yang lebih mulia, Nabi Ibrahim apa beliau? Tentu beliau lebih mulia dari Nabi Ibrahim. Manusia termulia di muka bumi. Ya ayuhan nas, karena dia sudah yakin bahwa yang disabdakan oleh Nabi adalah dirinya, maka dengan mantap dia mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, innahu la yaf'alu ba'di bi ahadin minan nas. Dia tidak akan bisa lagi melakukan seperti ini kepada orang lain selain aku. Ya, sementara Dajjal tidak tahu tentang hal ini. Maka Dajjal berusaha untuk membunuhnya, menyembelihnya. Maka Allah rubah lehernya itu, bahkan seluruh badannya itu seolah menjadi besi baja yang tidak mempan senjata apapun. Ya. Fayaqudu biyadaihi wa rijlaihi. Karena Dajjal tidak bisa membunuhnya, maka kedua tangan dan kedua kaki anak muda ini diambil oleh Dajjal, fayaqdhifu bihi, lalu dilemparkan ke apinya Dajjal, air mendidihnya Dajjal, nerakanya Dajjal. Padahal itu apa kemarin? Surga. Padahal itu air yang dingin, yang enak. Ya, di mata manusia air itu mendidih, neraka. Tapi sebetulnya itulah surga. Ya. Hadza a'zamun nasi syahadatan 'inda rabbil alamin. Ini adalah syahid terbesar di hadapan Allah Rabbul Alamin. Sama ini juga tidak disebutkan namanya. Summa tusriful malaikatu wajhahu qibala Syam. Kemudian malaikat memalingkan pandangan Dajjal ke arah Syam, ke negeri Syam. Thumma ya'ti Jabal Iliya. Dajjal mendekati gunung Iliya. Fayuhasiru isabatan minal muslimin. Di situ dia mengepung sekelompok kaum muslimin. Fayalqal mu'minuna syiddatan sadidatan. Di mana hari itu kaum muslimin mendapati fitnah yang sangat dahsyat, keadaan yang sangat sulit. Fayafirrun nasu minad dajjal fil jabal. Maka manusia kaum muslimin hari itu lari dari Dajjal ke puncak-puncak gunung. Faqalat Ummu Syarik binti Abil Aqar. Ada seorang sahabiah bernama Ummu Syarik bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, fa ainal Arab yauma idzin. Ya Rasulullah, keadaan sangat memilukan, menyedihkan. Itu hari itu kemana orang-orang Arab? Ini menunjukkan bahwa para sahabat faham siapa orang-orang Arab. Gitu. Antum barangkali masih ingat bagaimana keutamaan orang Arab. Ya. Terutama Quraisy. Dijawab oleh Nabi, hum yauma idzin qalil. Pada hari itu orang-orang Arab sedikit sekali. Sedikit sekali. Wa imamuhum rajulun salihun, dan imam pemimpin orang-orang Arab kaum muslimin hari itu adalah seorang laki-laki yang soleh. Yuqalu al-Mahdi, yang bergelar atau dipanggil dengan Al-Mahdi, min ahlil bait, dia termasuk ahlul bait, min auladi Fatimah, dari keturunan Fatimah. Anaknya siapa kemarin?
Fatimah kan ada Hasan, ada Husain. Ini yang dari Hasan apa dari Husain? Dari Hasan. Yuslihullahu fi lailatin. Allah perbaiki dia, islahkan dia dalam satu malam. Ya, ada berpendapat bahwa orang ini buruk, kemudian dalam satu malam dirubah jadi baik. Ini pendapat keliru. Yang benar, orang ini baik dari kecil, dari remaja. Kemudian satu malam itu Allah mempersiapkan orang ini karena sebentar lagi akan menjadi pemimpin kaum muslimin. Dalam satu malam. Yuwati'u ismuhu ismi. Nama dia seperti namaku, berarti Muhammad. Wa ismu abihi isma abi. Nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Berarti Muhammad bin Abdullah, bergelar Al-Mahdi. Ajlal jabhati, dahinya lebar. Aqnal anfi, hidungnya mancung. Yamla'ul arda qastan wa adlan, dia memenuhi bumi dengan keadilan dan kebaikan. Kama muli'at juran wa dhulman, sementara sebelum itu bumi penuh dengan kezaliman dan keburukan. Kemarin kita bahas, zaman itu semakin la ya'ti 'alan nasi zamanun, bahwa setiap kali datang zaman pasti lebih buruk, 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 kecuali satu, kecuali ini. Ini membaik. Ya. Jadi dari mulai awal yang terbaik adalah zaman Nabi. Zaman Abu Bakar memburuk. Zaman Umar memburuk lagi. Zaman Utsman memburuk lagi. Zaman Ali memburuk lagi, terus memburuk. Kecuali ini. Ini membaik. Untuk 7 tahun. Enggak lama. Yamliku sab'a sini. Bukan beliau berumur 7 tahun, ada berpendapat seperti ini, keliru. Beliau 40 tahun. 7 tahun itu keadaan membaiknya. Kemudian di hadis lain dikatakan, isabatani min ummati ahrazahumallahu minan nar. Kelak di akhir zaman ada 2 kelompok kaum muslimin yang dua-duanya dijaga oleh Allah dari api neraka. Yang pertama, isabatun tagzul Hind, satu kelompok pasukan yang akan berperang dengan bangsa Al-Hind. Ini bukan di sini, ya. Yang di sini yang kedua, isabatun takunu ma'a Isa bin Maryam. Kelompok kedua adalah pasukan yang akan bertemu dengan Nabi Isa. Man adrakahu minkum, barang siapa di antara kalian menjumpai 2 pasukan itu, falyaqra'hu minnis salam, sampaikan salamku untuk mereka. Berarti Nabi cinta kepada kelompok ini. Wa bainama imamuhum qad taqaddama yusalli bihimus subha, ketika Muhammad bin Abdullah ini mengimami salat subuh di Damaskus, idz nazala alaihim Isa bin Maryam, tiba-tiba turun Nabi Isa berpegangan di 2 sayap malaikat, indal manaratil bayda, di sebuah menara putih di sebelah timur Damaskus. Ya. Seperti yang kita bahas kemarin, bahwa beliau mengikuti salat subuh, tiba-tiba Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi mundur, memberi kesempatan kepada Nabi Isa. Tentu beliau tahu, beliau bukan orang bodoh, beliau belajar ilmu, bahas hadis-hadis seperti ini, ya. Maka beliau mundur, memberi kesempatan kepada Nabi Isa untuk menjadi imam, tapi Nabi Isa menolak, ya. Nabi Isa mendorong bahu Imam Mahdi supaya tetap menjadi imam dengan mengatakan, anta min hadhil ummah,
Engkau bagian dari umatku, umat ini, sementara aku tidak. Engkau lebih berhak menjadi imam daripada aku. Berarti terbantahlah ucapan seorang ibu-ibu mu'alaf dulu yang kita bahas, yang mengatakan bahwa kaum muslimin jangan ikut-ikutan Nasara, meyakini bahwa Nabi Isa akan turun lagi. Ya, terserah keyakinan Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu seperti apa, kita hanya yakin dengan sabda Nabi. Kalau toh Nasrani kok kebetulan mengimani apa yang disabdakan oleh Nabi, urusan mereka. Urusan kita, kita mengimani dengan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi Isa akan turun. Idza ta'ta'a ra'sahu qatara. Ini tadi ciri-ciri Muhammad bin Abdullah, kemudian sebelumnya ciri-ciri Dajjal, sekarang ciri-ciri Nabi Isa. Ciri-ciri Nabi Isa ketika beliau menunduk, seolah ada yang menetes dari kepala beliau. Wa idza rafa'ahu tahdaru minhu jamanil kallu'lu. Ketika beliau menengadah, seolah ada butiran-butiran mutiara di rambut beliau. Rambut beliau selalu basah, walaupun tidak tersentuh air. Wala yahillu likafirin yajidu riha nafasihi illa mata. Setiap kali ada orang kafir mencium bau nafas beliau, mati. Bukan nafasnya bau, bukan. Ya. Kalau bau ya kaum muslimin juga kebauan. Ya. Wangi justru, tapi mati. Wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarfu. Dan aroma nafas beliau tercium sampai dengan pandangan terjauh beliau. Jauh sekali ya. Parfum seperti apa sampai seperti itu. Rajulun marbu'un ilal hamrati wal bayah. Kulit beliau antara putih dan merah. Jadi bukan putih pucat, kan kurang bagus kalau putih pucat ya. Ini putih kemerahan, warna terbaik. Karena memang seperti itu. Para nabi, para rasul, para sahabat, orang-orang saleh umumnya bagus, dilihatnya bagus, indah, enak. Beda seperti Dajjal kemarin, udah pendek, gempal, pesek, matanya buta sebelah, rambutnya keriting, awut-awutan, ya, tidak enak dilihat. Fayuqatilun nasa 'alal islah. Beliau akan memerangi seluruh manusia untuk mengajak kepada Islam. Wa yaduqqus salib. Beliau akan menghancurkan salib. Salib-salib akan dihancurkan. Gimana perasaan orang-orang Nasara yang memuja-muja salib, memuja-muja beliau, ketika beliau turun justru akan menghancurkan salib. Ya. Maka dikatakan tidak ada orang Nasara yang bertemu dengan Nabi Isa yang terus berada dalam Nasara. Kalau nggak mati, masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam, mati. Ya. Wa yaqtulu khinzir, dan membunuh babi. Babi yang hari ini dihalalkan oleh mereka, diharamkan oleh Nabi Isa, dibunuh. Ya. Dulu pernah kita belajar bahwa hewan-hewan yang haram itu karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Nah, salah satunya karena disuruh bunuh. Ya. Wa yad'ul jizyah, dan beliau akan menghapuskan semua bentuk jizyah, pajak, upeti, cukai, maks, koror, di bentuk-bentuk pajak. Ya. Beliau akan menerapkan zakat. Yang ada adalah zakat. Yuhlikumullahu fi zamanihi al-milal. Seluruh agama dihancurkan oleh Allah lewat tangan beliau.
illal Islam, kecuali Islam. Maka hari itu tidak ada agama kecuali Islam. Nah, setelah beliau selesai salat subuh, beliau mengatakan iftahul ba', bukalah pintu itu masjid yang dimaksud ya. Fayuftahu, setelah dibuka, wara'ahu dajjal, ternyata di situ sudah ada dajjal, ma'ahu sab'una alfa yahudiyin, bersama 70.000 Yahudi. Rupanya para pengikut Dajjal itu Yahudi. Kulluhum dzu saifin muhalla wasaj, masing-masing dengan pedang dan tameng. Fayatlubuhu Isa alaihi salatu wassalam, Nabi Isa mengejar Dajjal. Fa idza nadhara ilaihi Dajjal, ketika Dajjal melihat ke arah Nabi Isa, zaba kama yadhubul milhu fil ma', badannya meleleh sebagaimana melelehnya, hancurnya garam yang dicelupkan, dimasukkan ke air, tentu lama-lama mati. Falau tarakahu landaba hatta yahlik, seandainya Nabi Isa biarkan Dajjal tidak dibunuh, tetap saja Dajjal pasti mati, meleleh ya. Walakin yaqtuluhu biyadihi, akan tetapi Nabi Isa tetap mengejar Dajjal dan membunuhnya karena ada perjanjian di situ. Nabi Isa mengatakan, pedangku harus basah oleh darahmu. Fayurihi damahu fi harabatihi, Allah akan menempelkan darah Dajjal di pedangnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa yudriku inda babil Lut, maka terkejarlah Dajjal oleh Nabi Isa di sebuah tempat bernama Babul Lut. Bab itu pintu Lut. Lut pakai dal, bukan pakai to. Di sebelah timur, Asyarki. Disitulah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa yuhzimullahu al-yahud, maka Allah mengguncangkan Yahudi, diguncang seguncang-guncangnya. Wa yusallitu alaihimul muslimun, dan Allah memberikan kekuasaan kepada kaum muslimin untuk membinasakan Yahudi. Wa yaqtulunahum, mulailah kaum muslimin membunuh, membantai, menghabisi Yahudi. Wala yabqa syai'un mimma khalaqallahu yatawarra bihi yahudiyyun illa antaqallahu dzalika syai'. Tidak ada sesuatu ciptaan Allah yang dilewati oleh Yahudi kecuali sesuatu itu bisa bicara. La hajara wala syajara wala haita wala dabba, batu, pohon, tembok, bahkan binatang, semuanya bisa bicara ketika dilewati oleh Yahudi yang sedang dikejar oleh kaum muslimin. Ya Abdullah, ya Muslim, warai Yahud faqtulhu, wahai Muslim, ini ada Yahudi di belakangku, bunuhlah. Padahal bisa bicara kecuali satu pohon, yaitu pohon Gharqad. Fa innaha min syajarihim, karena pohon Gharqad ini pohonnya Yahudi. Ya. Thumma yalbasun nasu ba'dahu sinina sab'an laisa baina itsnaini adawatan. Yahudi habis, Dajjal mati, mayoritas manusia muslim hari itu selama 7 tahun tidak ada permusuhan, walaupun di antara 2 orang. Ya, jangankan keroyokan, jangankan tawuran, 2 orang berselisih saja tidak ada. Ya.
Kemudian satu tangkai anggur kenyang dinikmati oleh 8 sampai 10 orang. Ya, saking berkahnya bumi. Dikatakan keberkahannya seperti keberkahan manusia awal, yaitu Adam. Ya. Turfahul sya'nahu wa tabaghadu wa tahasadu. Tidak ada saling iri, tidak ada saling dengki, tidak ada saling benci, tidak ada saling tuduh, tidak ada saling hujat. Betul-betul mereka seolah satu tubuh. Ya. Dan hari itu as-sajdatul wahidatu khairum minad dunya wa ma fiha. Sujud satu kali hari itu lebih dihargai oleh kaum muslimin daripada dunia seisi. Jadi pada sadar semua. Tapi sayang cuman 7 tahun. Ya. Kemudian hal baik lain adalah ada singa bermain-main dengan anak kecil, ada ular bermain-main dengan anak kecil, ya. Binatang berbisa, bisanya dicambuk, ya. Tidak ada perselisihan. Wa tufirrul walidatu al-asad. Seorang anak kecil dengan santainya bisa mengusir singa. Singa nurut takut dengan anak kecil. Fala yadurruha, tidak memudaratkan. Wa yakunu dhi'bu fil ghanami ka'annahu kalbuha. Serigala terhadap kambing seolah-olah serigala itu menjadi anjingnya, menjadi penjaganya. Serigala yang biasanya menerkam kambing, memaksa kambing, justru ini menjaga. Ya. Wa tamla'ul ardu minas salami kama yamla'ul ina'u minal ma'. Hari itu dunia dipenuhi dengan kedamaian, keselamatan, seperti inak, seperti ember wadah yang penuh dengan air. Wa takunul kalimatu wahidatun fala ya'budu illallah. Hari itu kalimat cuman ada satu, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada yang tidak menyembah Allah, semuanya menyembah Allah. Wa tada'ur harbu auzaraha. Perang sudah selesai, sudah tidak ada perang lagi. Wa taslubu Quraisyun mulkaha. Hari itu Quraisy mengambil kembali haknya. Karena kan beliau Quraisy, anak keturunan Hasan, ya pasti Quraisy. Nggak usah dibuktikan DNA segala macam, sudah pasti Quraisy, sudah pasti termasuk Ahlul Bait. Karena ini dalil. Wa takunul ardu kafathuril fiddah. Hari itu bumi seperti hamparan perak. Antum pernah melihat hamparan perak? Ya, tentu indah sekali ya. Tambutu nabatuha bi ahdi Adam. Muncul tumbuh tanaman-tanamannya sebagaimana di zaman Nabi Adam. Apa saja ada, subur luar biasa. Ya. Wa yamkusu Isa alaihi salatu wassalam fil ardi 40 sana. Sementara Nabi Isa hidup di muka bumi selama 40 tahun. Thumma yutawaffa, kemudian beliau wafat. Wa yusalli alaihi al-muslimun, disolati oleh kaum muslimin. Bahkan di riwayat lain dikatakan beliau sempat berhaji, berumrah. Ya. Fa bainahum kadzalik, ketika mereka dalam keadaan seperti ini, idz ba'atsallahu rihan, tiba-tiba Allah kirimkan angin, baridatan min kibalis Syam, angin dingin dari arah Syam,
fatakhuduhum tahta abatihim, yang mengambil mereka dari bawah ketiaknya. Fatukbadu ruhu kulli mu'minin wa muslimin, maka siapapun yang mukmin, yang muslim, yang masih hidup hari itu, semuanya meninggal. Ya, wala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman illa qabadathu. Tidak ada satupun yang masih ada iman, masih ada Islam, kecuali mati. Sampai habis kaum muslimin, dan akhirnya keadaan memburuk. Ya, kita belum sampai ke apa kemarin rencana kita setelah ini, Ya'juj Ma'juj, kemudian matahari terbit dari barat, kemudian sangkakala. Ya, ya, ada pertanyaan, silakan.